Baik, saya akan memulai pidato dalam 3, 2, dan 1. Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa pemerintah adalah pengambil dan penentu keputusan tertinggi di dalam suatu negara. Apapun kebijakan atau keputusan yang diambil pemerintah akan berbanding lurus dengan kondisi negara tersebut, baik itu kondisi masyarakat maupun lingkungan ataupun tatanan pemerintahan yang akan berlangsung. Bagaimana kemudian pemerintah memiliki kekuatan ataupun memiliki andil yang begitu besar terhadap bagaimana baik buruknya suatu tatanan atau bagaimana kondisi sosial maupun kondisi masyarakat ke depannya. Bukan hanya berdasarkan kondisi sosial, melainkan juga kondisi ekonomi, kondisi-kondisi krusial lainnya yang mempengaruhi tatanan pemerintahan itu sendiri di dalam lingkup suatu negara. Mosi kita pada perdebatan kali ini adalah pegiat atau aktivis isu sosial harus berjuang untuk masuk ke lembaga pemerintahan dibandingkan dengan bergabung pada jalur non-pemerintahan. Baik, sebelum melangkah lebih jauh kepada poin-poin argumentasi yang akan menguatkan posisi saya di sini, kita perlu mengetahui apa yang sebenarnya menjadi definisi dari pegiat atau aktivis isu sosial itu sendiri. Kami mendefinisikan bahwa pegiat atau aktivis isu sosial itu adalah seseorang ataupun sebuah kelompok di dalam suatu negara yang merupakan masyarakat ini yang memiliki kepentingan tersendiri atau memiliki andil yang lebih di dalam isu-isu sosial. Apa andil yang mereka lakukan adalah mereka memikirkan bagaimana permasalahan-permasalahan sosial ini dapat dipecahkan, misalnya saja masalah kemiskinan, masalah pendidikan, dan lain sebagainya yang menyangkut isu-isu sosial di dalam tatanan masyarakat itu sendiri. Pegiat atau aktivis isu sosial ini memiliki tindakan ataupun memiliki pemikiran yang berkecimpung di dalam isu sosial dan ingin melihat kesejahteraan lingkungan sosial. Apa tujuan dari pegiat isu sosial ini adalah mereka menginginkan kesejahteraan yang ada, mereka menginginkan adanya keteraturan di dalam lingkup sosial. Pun mereka melakukan tindakan ini misalnya atas dasar niat ataupun dari dorongan lembaga tertentu ataupun komunitas tertentu yang mereka giati. Kemudian lembaga pemerintahan adalah lembaga yang memiliki peranan atau ikut andil di dalam sistem tatanan pemerintahan, yang artinya di sini mereka adalah lembaga resmi di bawah pemerintahan di dalam negara itu sendiri. Misalnya saja lembaga yang menyangkut dinas sosial ataupun dinas pendidikan, dinas lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Ini adalah termasuk lembaga-lembaga pemerintahan yang termasuk berkecimpung di dalam lingkup sosial di dalam suatu negara. Pun terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengapa kemudian aktivis atau isu sosial ini akan lebih baik ketika mereka terjun sebagai lembaga pemerintahan dan jauh lebih efektif ke depannya. Yang pertama, kita harus mengetahui mengapa masuk ke lembaga pemerintahan jauh lebih baik bagi pegiat atau aktivis isu sosial itu sendiri. Yang pertama, dampak dari ketika misalnya pegiat atau aktivis sosial ini masuk atau terjun ke dalam lingkungan pemerintahan, mereka akan lebih mengetahui apa isu-isu sosial ataupun apa permasalahan krusial yang terjadi dalam negara tersebut. Mereka akan mengetahui apa misalnya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ataupun apa permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Mengapa saya katakan hal tersebut? Karena pegiat atau aktivis isu sosial cenderung akan lebih sering terjun ke dalam permasalahan-permasalahan sosial tersebut. Mereka cenderung memiliki komunitas ataupun bersifat individu dan lain sebagainya. Mereka lebih berinteraksi lebih dengan masyarakat. Mereka cenderung mengetahui apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam permasalahan sosial tersebut. Apa yang kemudian menjadi dampak dari ketika mereka diberlakukan atau mereka memiliki peran yang lebih sebagai lembaga pemerintahan, mereka akan lebih baik dalam merumuskan kebijakan kepada masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini dapat berupa proses antisipasi dalam permasalahan sosial ataupun berupa sebuah program yang mencanangkan terkait isu-isu sosial tersebut. Mengapa mereka jauh lebih baik? Karena sekali lagi saya katakan bahwa mereka memiliki kecenderungan keterikatan dengan isu sosial yang terjadi dalam lingkup masyarakat. Artinya mereka memiliki rasa lebih sosial, ataupun mereka memiliki kecenderungan kedekatan antara permasalahan sosial ini ketika mereka dimasukkan ke dalam lembaga pemerintahan tersebut. Apa dampak yang akan dihasilkan? Perumusan kebijakan ini akan lebih terrealisasikan ketika dijalankan dalam lembaga pemerintahan. Karena dibandingkan dengan pegiat atau aktivis sosial ini tidak berlandaskan dalam lembaga pemerintahan, yang pertama, tidak ada anggaran yang
dalam segi anggaran akan jauh lebih baik. Mengapa? Karena lembaga pemerintahan akan memberikan anggaran khusus kepada isu-isu sosial yang direkrut atau dipilih pada aktivis sosial ini. Lembaga pemerintahan memiliki anggaran yang akan direncanakan terhadap permasalahan-permasalahan tertentu jika dibandingkan dengan hanya sebatas pegiat atau aktivis sosial yang tidak memiliki pendapatan tetap dibandingkan dengan lembaga pemerintahan yang memiliki anggaran terhadap isu-isu tertentu tersebut. Kemudian, apa kemudian dampak selanjutnya, yakni dapat mengubah dan dapat memberikan standarisasi tertentu kepada sistem sosial yang terjadi di masyarakat. Sekali lagi, aktivis atau pegiat isu sosial memiliki kecenderungan mengetahui hal-hal lebih dalam terhadap isu sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sebut saja bagaimana kemudian misalnya isu kenaikan BBM ini sangatlah merugikan masyarakat. Tentu banyak sekali aktivis sosial yang mengkritisi hal tersebut. Bagaimana kemudian mereka merumuskan banyak sekali dampak dari adanya kenaikan BBM ini. Tentunya ini diamati oleh pegiat-pegiat atau aktivis sosial. Ketika misalnya pegiat atau aktivis sosial ini terjun sebagai lembaga pemerintahan, artinya mereka memiliki kuasa yang lebih dalam menentukan suatu kebijakan yang berpengaruh terhadap negara dan masyarakat terkhususnya. Kemudian standarisasi yang diberikan pegiat atau aktivis isu sosial akan jauh lebih baik ketika dimasukkan ke dalam lembaga pemerintahan yang berkecimpung dalam dunia sosial, karena apapun yang mereka lakukan berdasarkan data ataupun mereka terjun dan mereka selalu melihat apa yang terjadi ataupun fakta yang terjadi di dalam lapangan tanpa melihat sisi atau tanpa mementingkan kepentingan pemerintahan di dalamnya dan atas berlandaskan kepentingan sosial yang terjadi dalam lingkup masyarakat. Sekali lagi saya bangga sebagai pemerintah.